Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada pembelajaran video kali ini kita masih membahas tentang materi pola bilangan kelas 8 semester ganjil. Masih sama dengan video sebelumnya, hanya pembahasannya saja yang berbeda. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi ini yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tentunya pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam pola bilangan. Ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap, kemudian persegi, persegi panjang, segitiga, ada juga segitiga Pascal, dan juga pola bilangan Fibonacci. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Bunyikan juga tombol loncengnya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja pada pembahasan berikut ini. Tentunya kalian sudah tahu apa itu UN pada suatu barisan bilangan ya, pada pola bilangan. Ya, UN itu adalah suku ke N, di mana U itu artinya suku ya. N itu dimulai dari bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, pada video kali ini kita akan menentukan berapa sih suatu bilangan jika diketahui rumus UN-nya atau rumus pola bilangannya. Nah, jadi kita akan membahas suatu soal yang diketahui rumus ke N dari suatu pola bilangan. Nah, kita disuruh cari bilangan ke N-nya. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui rumus ke N suatu pola bilangan adalah UN sama dengan 10N ditambah 3. Tentukan hasil penjumlahan nilai bilangan ke-22 dan ke-24. Nah, sebelum menjawab soalnya, kita lihat rumusnya adalah UN sama dengan 10N ditambah 3. Yang ditanyakan hasil penjumlahan nilai bilangan ke-22 dan ke-24. Jadi kita cari dulu bilangan ke-22 dan bilangan ke-24. Kemudian kita jumlahkan. Nah, tentunya untuk menjawab soal tersebut sudah diketahui bahwa rumus UN-nya sama dengan 10N ditambah 3. N yang pertama diperoleh dari bilangan ke-22. Maka N-nya sama dengan 22. Ganti N dengan 22 sehingga U22 sama dengan 10 kali 22 ditambah 3. 10 kali 22 220 ditambah 3 223. Bagaimana dengan bilangan ke-24? Ya, benar sekali. Ganti N-nya dengan 24. Maka diperoleh U24 sama dengan 10 kali 24 ditambah 3. 10 kali 24? Ya, benar sekali 240. 240 ditambah 3 hasilnya 243. Balik lagi ke soal paling atas, yaitu tentukan hasil penjumlahan nilai bilangan ke-22 dan ke-24. Maka hasil yang diperoleh tadi U22 dan U24 kita jumlahkan sehingga diperoleh 223 ditambah 243. Hasilnya 460. Nah, itu tadi terkait dengan rumus umum suatu barisan pola bilangan. Soal berikutnya yaitu tentukan 3 suku pertama dari barisan dengan rumus UN sama dengan 4 dikurang 2N. Jadi teman-teman, soal ini disuruh menentukan sukunya. Tiga suku pertama maksudnya ya. Berarti ada suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Ada U1, U2, dan U3. Ganti N-nya dengan 1, 2, dan 3. Oke, kita cari U1-nya. Ingat rumusnya sudah diketahui di soal, yaitu UN sama dengan 4 dikurang 2N. Yang pertama U1 sama dengan
4 dikurang 2 dikalikan 1. 4 dikurang 2 kali 1, benar, 2. 4 dikurang 2, ya 2. Jadi U1 nya sama dengan 2. Kemudian U2-nya ganti N sama dengan 2, sehingga diperoleh 4 dikurang 2 kali 2. 2 kali 2, benar, 4. 4 dikurang 4 hasilnya 0, sehingga U2 sama dengan 0. Kemudian U3 ganti N sama dengan 3, sehingga diperoleh U3 sama dengan 4 dikurang 2 kali 3. 2 kali 3, ya 6. 4 dikurang 6 hasilnya negatif 2, sehingga diperoleh 3 suku pertama dari barisan dengan rumus UN sama dengan 4 dikurang 2N adalah 2, 0, dan negatif 2. Nah, itu tadi beberapa rumus umum dari UN. Kita juga punya rumus umum dari suatu barisan UN, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kalikan B. Ini disebut sebagai rumus barisan aritmatika. Biasa digunakan untuk menentukan barisan dari suatu pola bilangan yang mempunyai beda sama. Ya, bedanya harus sama. Nah, rumus tersebut UN itu suku ke N. A itu merupakan suku pertama atau U1. N itu dimulai dari bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan B itu adalah beda. Jadi beda dari U2 dikurang U1. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan suku ke-20 dari pola bilangan 30, 32, 34, 36, 38. Nah, untuk menentukan soal seperti ini, jika kita tulis satu persatu, itu satu lembar bisa banyak banget ya kertasnya yang terpakai. Nah, kita gunakan rumus umum barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. UN itu sukunya, N itu dari mana? Nah, tadi yang ditanya, suku ke-20, berarti N-nya sama dengan 20. Kemudian A itu sama dengan suku pertama. Nah, lihat pola bilangannya, suku pertama itu berapa? Benar, suku pertamanya adalah 30. N-nya tadi sudah ya, N-nya 20. Kemudian beda. Nah, beda ini diperoleh dari suku kedua dikurang suku pertama. Suku keduanya 32, suku pertamanya 30. 32 dikurang 30 hasilnya ya 2, positif ya. Ya, bedanya berarti 2. Kita masukkan ke dalam rumus umumnya, yaitu U20 sama dengan A ditambah N dikurang 1 kalikan B. A-nya berapa tadi? 30 ditambah N-nya berapa tadi? 20 dikurang 1 dikalikan bedanya 2. Ingat, kalau ada operasi seperti ini, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, sehingga diperoleh 30 ditambah 20 dikurang 1, ya 19 dikalikan bedanya, yaitu 2. Kemudian baru kalikan dulu ya, 19 dikalikan 2, hasilnya 38. Maka diperoleh 30 ditambah 38, hasilnya 68. Maka suku ke-20 dari pola bilangan tersebut adalah 68. Nah, lebih mudah ya daripada kalian harus menentukan suku ke-20 dengan menuliskan satu persatu sukunya. Kita coba kerjakan satu soal lagi tentang rumus umum barisan aritmatika. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui pola bilangan berikut 1, 7, 13, 19. Tentukan bilangan ke 100
dari pola tersebut. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Kita harus menuliskan satu persatu bilangannya sampai ke pola 100. Nah, ini satu lembar buku nggak akan cukup. Nah, kita gunakan rumus umum barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Oke, kita cari dulu UN-nya. Yang ditanya adalah U100. Maka N-nya sama dengan 100. A adalah suku pertama. Nah, suku pertamanya berapa? Betul sekali, 1. Sekarang kita cari bedanya. Beda diperoleh dari U2 dikurang U1. U2-nya adalah 7. U1-nya 1. 7 dikurang 1 hasilnya 6. Sudah dimasukkan saja ke dalam rumus umumnya. Maka diperoleh U100 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. A-nya itu 1 ditambah N-nya 100 dikurang 1 dikalikan B. Bedanya 6. Kerjakan dulu yang ada dalam kurung. Maka diperoleh 1 ditambah 100 kurang 1 ya 99. Nah, baru kita kalikan 99 kalikan 6. Hasilnya berapa teman-teman? Ya, benar sekali, 594. Maka diperoleh 1 ditambah 594. Hasilnya ya 595. Maka bilangan ke-100 dari pola bilangan tersebut adalah 595. Wah, lebih mudah, lebih cepat, lebih singkat ya teman-teman. Iya. Maka kalian harus ingat rumus umum barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kalikan B. Nah, rumus ini bisa digunakan untuk barisan yang punya pola sama. Maksudnya yang mempunyai beda sama. Beda sama. Itu kata kuncinya ya. Oke teman-teman, demikianlah tadi beberapa contoh soal tentang rumus umum pola bilangan ya. Nah teman-teman, untuk meningkatkan pemahaman kalian, silakan kerjakan beberapa soal tentang rumus umum dari suatu pola barisan bilangan. Ada juga tentang contoh soal barisan aritmatika ya, yang mempunyai beda yang sama. Nah, kalian harus memperhatikan video sebelumnya yang sudah dijelaskan ya, sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Demikianlah tadi teman-teman pembahasan tentang pola bilangan bagian kedua, atau tentang rumus umum dari barisan pola bilangan. Nah teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Bunyikan juga tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Matematika Haiz. Wow.